Jadi apa di Kensi kalau ketemu yang apa namanya berdua itu di sekolah itu harus mengenali. Itu Kensi sana. Nah, Kensi. Ya, jadi mungkin itu silakan kembali. Kita berharap bisa kamu kembali. Ya, jadi kita berharap tahun ini kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh keluarga Liu bisa terus berkembang, ya, maju dan seperti mungkin informasi juga mungkin pertengahan tahun ini sudah akan kembali di sini dengan Cisu. Kita berdoa semoga dalam pertemuan keluarga Liu itu sebanyak ini yang bisa hadir. Lumayan banyak, tapi kalau biasanya keluarga Liu biasanya lebih sedikit ya. Tapi saya berharap dalam pertemuan keluarga Liu nanti bisa sebanyak ini. Dan satu hal lagi pesan, umur ini sudah harus berakhir. Jadi tolong dipikirkan seperti apa ke depannya. Mudah-mudahan dalam pertemuan keluarga bulan April nanti di Kelapa Lima besok sudah bisa dibicarakan. Walaupun kalau mau diteruskan yang disepakati kita ikuti sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Kan kita sudah dikatakan bahwa ada 4 tahun, tapi saya sudah lebih dari 4 tahun. Jadi tolong jadi rolling ketuanya nanti dari apa nih? Dari mahkota Kinggong yang jadi ketua. Ya, mungkin demikian saja sambutan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah jam 12. Selamat siang dan shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ketua Keluarga Besar Liu, para orang tua, saudara-saudari, dan inti dari kita merayakan Imlek yang saya tahu, saya dengar dari para pastor keturunan Tionghoa adalah ucapan syukur. Maka di tengah kegiatan kita merayakan Imlek ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan kasih buat kita, khususnya di tahun 2574 dalam hitungan orang Tionghoa dan tahun kelinci air. Ya, mari kita mohon berkat dari Tuhan, kita bersyukur dan kita bersatu di dalam doa. Izinkan saya bagi teman-teman saudara yang beragama sahabat boleh menyelesaikan. Saya bawakan doa dalam berbagai macam ragam budaya dengan berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki satu hati, yakni untuk membangun kehidupan yang makmur dan bahagia di muka bumi ini, sambil dengan penuh harapan menantikan kebersatuan kami dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Kami pada kesempatan hari ini, di hari yang saya memberikan, di sini saya tidak mengajar tapi menceritakan. Mungkin kita dapat mengambil nasihat atau nilai-nilai hidup dari cerita. Cerita ini juga saya dengar dari para pastor yang aslinya adalah orang Tionghoa dari Li, Marga Li di Medan. Jadi ceritanya begini. Ceritanya pada zaman dulu kala di kerajaan Tiongkok hiduplah satu keluarga besar yang punya rumah besar, punya sawah banyak. Suami istri ini suatu ketika meninggal dan mereka meninggalkan 2 orang anak. 2 orang anak ini laki-laki semua. Pada saat orang tuanya sudah meninggal, anak yang sulung ini menguasai rumah besar dan sebagian besar sawah. Jadi dia tinggal di rumah yang besar yang adalah warisan dari orang tuanya. Anak sulung itu namanya Bodishen.
Dia punya sifat adalah serakah, terlalu egois. Seperti namanya body seng, badannya seperti seng, kurus dan tinggi. Lalu dia hanya memberikan kepada adiknya rumah di belakang dapur, rumah kecil. Adiknya ini hidup ya pas-pasan saja dengan sawah yang kecil. Dia berjuang keras untuk hidup bersama dengan istri dan anaknya. Tapi adiknya ini badannya gemuk, hidup makmur. Karena namanya adalah body tong. Ya. Suatu kali body seng, kakak sulung ini, dia merasa iri. Kenapa dia sakit-sakitan, punya kekayaan tapi sakit-sakitan lalu kurus, sedangkan adiknya yang miskin tinggal di belakang rumah di dapur ya gemuk. Lalu dia panggil orang pintar untuk cari tahu kenapa body tong itu badannya bagus, lalu hidupnya bahagia, kelihatan bahagia dengan keluarganya. Akhirnya ditemukan bahwa rahasianya adalah ketika body tong ini si adik ini punya kebiasaan yang sangat baik, yaitu kedisiplinan, bahwa ketika dia makan, jam makannya, dia makan waktu kakaknya body seng ini di rumahnya itu ada masak-masak. Jadi pada saat mereka masak, keluarga body tong ini makan. Meskipun dia makan tahu pong, tapi dia cium aroma babi pong. Aroma babi, begitu lahap dia makan, dia bersyukur, dia makan, akhirnya dia bahagia. Itu rahasianya. Lalu timbullah karena hati kakak body seng ini kan hatinya kan serakah, egois, jadi dia muncul benci dan menuntut ganti rugi, ada dendam. Lalu dia ke adiknya untuk ganti rugi. Adiknya, dia katakan bahwa adiknya telah mencuri aroma bau babi pong itu. Lalu body tong ini disuruh untuk ganti rugi dengan 50 tail emas. Saya tidak tahu istilah tail, tapi tail itu mungkin orang tua tahu. Itu yang saya baca, yang saya dengar, tail emas, 50 tail emas. Jadi body tong ini pikiran setengah mati. Kenapa bisa satu tail saja, tail emas saja saya tidak punya, perak saja saya tidak punya, hidup miskin, bagaimana? Lalu dia teringat pada sahabatnya. Sahabatnya itu seorang hakim, seorang hakim namanya Jasbau, bukan jasnya bau tapi Jasbau. Lalu dia ke sana, dia ketemu dengan Jasbau, bagaimana itu membantu dia. Jasbau bilang gampang, nanti saya bantu. Saya punya 50 tail emas. Lalu body tong ini bilang saya tidak bisa bayar. Lalu Jasbau bilang santai saja, nanti saya urus. Akhirnya buat keputusan bahwa mereka akan ganti rugi dengan 50 tail emas itu. Lalu dipertemukanlah body tong dengan body seng, mereka pertemuan. Lalu Jasbau ini, hakim ini panggil body seng untuk ganti rugi 50 tail emas karena bau atau aroma babi pong tadi. Dan untuk membuktikan, mengecek kebenarannya, diambillah sebuah bokor atau tempat mangkok yang dari aluminium untuk dihitung tailnya ada berapa. Jadi hitungan pertama 1 ting, 2 ting, 3 sampai ke 50 sudah. Dengan serakah body seng ini mau ambil itu 50 tail emas itu. Lalu Jasbau hakim ini bilang, sabar dulu, jangan ambil. Tadi kan kita ganti ruginya kan bau dari makanan atau babi pong tadi. Sekarang sudah ganti rugi ya, ganti ruginya adalah
bunyinya, bunyi ting ting, bunyi dari tail emas sebanyak 50 kali. Jadi di sini yang bisa kita ambil mungkin dari saya bahwa persaudaraan kekeluargaan kita itu kuat kalau kita punya cinta di atas segalanya. Memang keadilan itu, harta warisan itu penting, tetapi di atas semuanya cinta. Nah, dan karena cinta, hari ini bapak, mama, kakak, adik semua boleh bersatu dan boleh membangun kerukunan, akhirnya bisa berkumpul untuk saling mendukung perjuangan hidup selanjutnya. Dan memang kalau cinta itu sulit sekali kita ungkapkan, dibutuhkanlah pengorbanan. Sudah kita korbankan keluarga, waktu datang ke sini, kita tunggu sama-sama untuk bersama. Di dalam hidup juga, suami istri juga toh. Kalau bapak mama ya, kita belajar dari orang tua, masih tetap bersatu karena cinta, pengorbanan. Dan lebih sederhana lagi adalah kalau pengorbanan itu butuh mengampuni atau memaafkan. Karena apa? Karena manusia punya karakter sifat yang berbeda, ya, satu dan yang lain berbeda. Pasti ada cacat celahnya, salah dan dosanya. Maka setiap hari dengan memaafkan, mengampuni, kita boleh menunjukkan cinta kita. Akhirnya kita bisa kembali bersatu dan punya harapan untuk masa depan. Semoga di tahun kelinci air ini, keluarga besar Liu yang hadir di sini maupun yang tidak sempat hadir mendapatkan umur yang panjang, kemakmuran, dan juga damai. Dan bagi keluarga besar yang sudah meninggal, mereka damai bersama para kudus dengan leluhur kita, bersama dengan Tuhan Allah di surga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi ceritanya luar biasa sekali yang memberikan hikmat kepada kita bagaimana keluarga besar itu bisa saling mengasihi, menaruh cinta kasih untuk segala-galanya, tidak siapapun. Jangan sampai kejadian kayak tadi yang si Seng dengan si Tong itu. Jadi karena dia tidak mencium aroma masakan orang, dia baiknya pun pakai bunyinya saja. Itu nggak harus diambil. Bunyi ting-tingnya itu intinya tadi ya. Itu hakim paus sangat adil. Ya hakim paus mungkin melambangkan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga Tuhan memberikan keadilan kepada si Tong tadi ya, yang menghirup masakan rumah saudaranya. Baik, oke, kita akan masuk ke acara yang sangat-sangat teramat, sangat penting, isi kampung tenang. Tapi sebelumnya saya ada satu pertanyaan. Tahun ini tahun apa? Ada tahu? Jawab cepat. Kelinci apa kok? Oh, jadi ada kelinci apa lagi? Jadi kelincinya tahun ini air, tapi unsurnya kelincinya kelinci, tapi unsurnya unsur air. Oke, baik, saya mau tanya kepada senior ya. Ini sekarang zamannya negara air. Oh, negara air akan menyerang. Baik, kita akan minta filosofinya kira-kira apa ya Bapak Saudara? Kira-kira apa sih kelinci air dan kelinci api? Minta tolong mic-nya. Iya, sebelum kita makan ya, kita harus tahu filosofi dulu. Benar, kalau tidak boleh makan. Yang setahu saya kelinci suka makan, loncat-loncat makan. Tapi filosofinya sebenarnya apa? Kita minta ke senior ya. Mungkin saya langsung aja ya. Oh, langsung saja. Karena saya bergemek, saya kasih pokoknya saya aja kasih. Oh iya ya. Dekat. Kelinci. Kelinci air itu artinya apa? Kelinci air apa? Arti kelinci air apa? Dia mau tanya. Kasih. Ahu itu artinya itu. Iya. Oke. Aku pasti tahu nih. Ini kalau ini pasti tahu, saya jangan kamu punya tahu. Coba, Ahu. kelinci air apa coba? Biar yang muda-muda tahu. Iya kan? Aku katanya tidak mau kasih tahu. Kenapa Ahu? Bayarannya kurang. Nanti dapat angpau, tenang aja. Kelinci air. Sama-sama. Mami lagi terus. Sama-sama.
pakai lagi gosip. Pamer dia di lagi Google loh. Ini kalau yang tahu pasti dapat amplopnya besar kayaknya. Iya, memang MC-nya ini memang agak sontoloyo, ya benar. Main kejutan aja ya, nggak ada persiapan. Belum ya karena panitia, ketua panitia penyediaan itu anggurnya kurang. Ya, pakai itu panitia tidak sponsor ya tahu. Atau mungkin dari Pak Ketua mungkin ada tahu informasi, coba kita mendekati Pak Ketua dulu. Harusnya Pak Ketua tahu. Nanti dia bilang, dia tahunya itu kejadian sama Wahyu. Oh jenis. Ini yang suhu. Aku harusnya suhu nih. Aku bilang angkonya kurang, jadi aku Tenang aja. kasih aja dekat dulu. Panitia sudah sponsor soal itu. Musik harus ada suasana imlek-imleknya biar kita punya semangatnya naik. Ya sambil menunggu makanan disiapkan kita masih putar-putar cari dulu. Masih siapkan belakang. Ada nggak yang mau kasih tahu ke kita apa sih filosofi sebenarnya dari tahun kelinci air? Mungkin Koin tahu nggak? Ada, bawa ketua panitia ya. Tadi karena tidak sampaikan sambutan, ketua panitia tolong kasih tahu. Atau mungkin aso dan istrinya. Apa ya arti dari tahun kelinci air? Menurut Mbak Google, seperti tahun kelinci air bermakna tahun kelinci dengan sio kelinci yang mengandung elemen air. Kelinci dalam astrologi Tiongkok melambangkan kesabaran dan keberuntungan. Kesabaran dan keberuntungan. Itu jawabannya. Artinya pada tahun 2023 yang merupakan tahun kelinci air diprediksi akan membawa kedamaian dan kesuksesan. Amin. Semoga Anda semua hidupnya damai dan sukses sesuai dengan tahun kelinci air. Tahun ini sabar dan keberuntungan. Jadi kalau orang sabar makin beruntung gak dapat ya. Betul. Oke tadi ya, saya mau kasih lengkap yang tadi info tentang anaknya Koko Aiki, brother kita yang telah mendahului. Itu mereka ini kurang kenal karena waktu sebagian besar lahirnya tuh di Boven Tigul, ya ikut papanya berantau ke Boven Tanah Merah, usaha rumah makan di situ ya deh. Ya namanya lima putri. Ya Koko Aiki punya 5 putri cantik. Ya selamat datang ya di kumpulan keluarga. Jangan sungkan-sungkan ya untuk datang main ke rumah atau dengan anak-anak kami. Itu saudara, oke? Sip ya. Dan ada satu nih ya, ada muka baru ya. Ini kan kita semua tidak semua tahu ya, tidak semua tahu dan tidak semua waktu itu pergi ke Surabaya menghadiri acara pernikahan dari Tony ya. Ini ada muka baru tambahan dari keluarga Liu. Tahun kemarin tidak ada, tahun ini ada. Kalau berdiri kan? Iya. Ya, semua sudah lihat ya. Itu logonya Tony. Jadi kita punya ipar Aso ya, bagi yang lebih muda Aso namanya Feli. Oke Feli, sorry. Kita harus perlu tahu ukuran sepatu. Ingat kalau kalian habis jalan-jalan tolong belikan hadiah. Sepatunya ukuran 39. Oke. Makasih. Tinggi badan berapa sih? Kok tinggi sekali ya? 175, Tuhan Yesus tolong. Saya cuma 170. Itu memang ekor sama ini juga tinggi. Oke, terima kasih. Itu namanya Meli ya. Nanti kalau kalian jalan-jalan atau shopping di toko mutiara tentu akan ketemu lebih akrab lagi. Oke baik. Hadirin sekalian, kita akan masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu yaitu istirahat, makan siang. Selamat makan, Tuhan berkati. Terima kasih. Padam. Tidak kelihatan muka. Itu sudah direkam tadi.
Satu dokumentasi kan tinggal minta data. Ya, ini apa yang di tangan saya ya? Tahu nggak kira-kira ini isinya apa? iPad kayaknya, iPad tuh. iPad? Kayaknya. Oh, belum. Ini apa isinya kira-kira? Laptop? Oh, belum. Berapa? Ini apa ya? Ada yang tahu nggak nih kira-kira isinya apa? Ini hadiah untuk games. Ini juara 2-nya saja. Tahu ini kunci mobil. 1 unit Avanza. Toaster baru. Jadi, kamu harus antusias ikut acaranya ya. Baik. Om Santo. Games pertama, games untuk anak-anak. Oh, kemarin kalau gitu kita semuanya bawa apa? Gimana? Anak-anaknya kumpul dulu. Dekat-dekat, ayo. Ayo yang buat anak-anak akan maju ke depan, kita mulai ada gamesnya. Yang adik-adik, Perkenalkan. kita lihat. Games anak-anak. Ini games heboh sekali. Kita akan hambur uang di sini. Kita hambur duit. Ya, Ayo yang dapat angpau, ayo. mari kita hambur. Siap. Ini sekarang kita udah banyak kita hambur. Yang kemarin dapat angpaunya kurang, boleh maju ke depan biar dapat angpau, dapat lagi boleh. Yang kemarin iya keliling masih belum mencapai target. Ya silakan maju. Apalagi yang belum bisa di iPhone Pro mungkin bisa masuk ke depan kalau kali progres. Oke. Ya, kita mau coba kembali dulu. Ayo, Kamu bisa bayangkan hadiah keduanya saja itu kunci mobil Avanza on the road. Ya on the road. Kamu lagi kasih itu berapanya? berapa sana berapa? Itu hadiah pertama. Buset. Adik-adik semuanya sudah kumpul dan kita akan games pertama yaitu spesial buat adik-adik yang diberkati Tuhan dan yang masih target atau kemarin masih kurang kira-kira kemarin silakan berapa? Semua adik-adik ya, jangan coba-coba. Mari, oh ya, iya, what? Silakan adik-adik, gak ada batasan umur ya, tapi yang belum nikah boleh maju ke depan kayak gini. Perhatian, adik-adik lihat ini apa di tangan saya? Sotil ya, sotil ini untuk masak. Tapi hari ini kita pakai untuk ngambil angpau. Oke. Ikuti panduan dari ini, Ali Feli, ya, Ali Feli. 3 orang. Siapa 3 orang yang mau sedot duitnya duluan? Kita pakai untuk sedot. Oh ya, oke. Dimulai dari 3 yang pertama dari sini. Silakan maju. Sedot duit. Yes. 1, 2, 3. Iya, matanya ditutup ya. Itu kenapa kabur yang sana itu? Ayo maju, kenapa kabur Oke, yang sana? matanya ditutup. Ini 1, 2. Oh, siapa yang kabur? Ada yang gugur kayaknya langsung itu. Luis gugur. Terus gugur lah. Oh, bukan gugur. Ternyata dia punya target angpau kayaknya cukup. Kayaknya Luis angpau udah banyak kemarin tuh kayaknya. Udah beli handphone kayaknya. Ambil dulu. Ayo. Oh, ada cincin juga. Ini. Ya, uangnya akan kita hambur. Ada 50.000, ada 20.000-an, ada 5.000. Merusak pemandangan sih. Iya. Diacak dulu, diacak. Diacak, ayo. Diacak. Pokoknya semua pasti dapat. Oke, kita mulai siap. Peserta siap. Peserta siap. Siap. 1,
Yang kedua. Ya, kalau ini sudah bergerak. Baris. Baris. Mundur. Mundur. Baris. Mundur. Baris. Ini tidak rebutan. Oke ya. Masing-masing ya berkelompok ya. Iya. Oke, tunjuk. Nanti orang satu bantu. Yang mana? Yang ini. Yakin. Jangan siap. Iya. Apa yang tunjuk? Satu persatu. Aduh, mau yang mana? Mau yang mana? Kasih tunjuk. Ini. Satu persatu semua dapat. Mau yang mana? Yang lagi satu. Yang mana? Satu persatu. Semuanya masih dapat. Terus. Nah, satu persatu. Akan menyerahkan. Ya, kamera. Bapak Robert. Tidak, baru kosong dengan lembu tidak. Maksudnya kasih. Oh, karena tidak ada lampu. Tidak lampu. Yang terakhir. Dia menyerahkan ke Ahu, mertua dari Koko Mikel ya. Iya, doanya itu apa? Semoga banyak rezekinya tahun ini, panjang umur dan banyak berkahnya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Hadiahnya itu ini Honda Jazz itu kalau tidak salah kuncinya. Juara dua yang tadi saya bilang itu Toyota Avanza Veloz. Juara satu. Bukan. Itu selimut biar lu tidur terus. Iya, biar anaknya banyak. Ya, kita doakan. Oke, foto-foto. Iya. Itu motor CRF. Yang juara dua. Juara dua Mobilio, 1 unit Mobilio. Ada yang tuntut saya. Yang juara 1 unit Mercedes-Benz SM 500. Yeah. Ya, makasih memang keluarga Liwe luar biasa.